Satu sisi pengen sabar, satu sisi lagi pengen marah. Satu sisi pengen ngalah, sisi lain ngerasa kok aku terus sih yang salah. Kalau iya, video ini buat kamu. Kita ngobrol pelan-pelan ya, gak usah buru-buru untuk beresin semuanya hari. Pernah gak kamu ngerasa capek sama diri kamu sendiri? Bukan karena kerjaan, bukan karena orang lain, tapi karena isi kepala dan isi hati kamu sendiri lagi rame banget. Satu sisi pengen sabar, satu sisi lagi pengen marah, satu sisi pengen ngalah. Di sisi lain ngerasa, kok aku terus sih yang salah? Di sini kamu boleh jadi apa adanya. Kalau hari ini kamu lagi ngerasa emosinya naik turun, atau egonya lagi tinggi-tingginya, gak apa-apa. Kamu gak rusak, kamu lagi jadi manusia. Hari ini aku gak akan ngasih tahu kamu cara menjadi orang yang selalu tenang, sabar. Karena jujur, aku pun gak selalu tenang. Aku pun tidak bisa selalu sabar. Jadi kita sama-sama ngobrol dari hati ke hati ya. Jadi mengelola emosi dan ego bukan tentang menang melawan diri sendiri, tapi tentang belajar jadi tim sama diri sendiri. Aku punya 3 langkah kecil yang biasanya aku lakuin juga. Gak sempurna tapi membantu. Semoga ini bermanfaat buat kamu ya. Hal pertama yaitu kasih jeda. Jangan langsung bereaksi. Saat emosi lagi tinggi, nafas kita tuh pendek-pendek, ngos-ngosan gitu kan ya. Coba ya, sekarang sama-sama aku. Tarik nafas selama 4 detik. Tahan 2 detik. Lalu buang perlahan 6 detik. Kita praktekin bareng-bareng beneran di saat ini juga ya. Tarik nafas. Tahan sejenak. Lalu perlahan buang. Lakuin 3 kali aja. Di jeda itu bilang pelan di dalam hati, oke, aku lagi ngerasa marah. Aku lihat kamu marah. Kamu boleh ada di sini. Aneh kedengarannya ya, tapi saat emosi disebut namanya, dia pelan-pelan nurunin tensinya karena dia ngerasa dikenalin, bukan diusir. Teknik yang kedua, tanya, bukan menghakimi. Setelah agak tenang, coba tanya ke dalam diri sendiri. Dengan ada teman ya, bukan hakim. Bukan, kenapa sih aku cengeng banget? Tapi ganti dengan, apa sih yang sebenarnya bikin aku sesakit ini? Bagian dari diri aku yang mana yang lagi butuh dipeluk? Kadang jawaban marah itu bukan soal orang lain. Jawabannya adalah, aku capek. Dan aku gak berani bilang aku capek. Egonya juga gitu, tanyain, kamu lagi takut apa sih? Sampai harus keras begini. Biasanya ego mengecil bukan karena dilawan, tapi karena didengerin takutnya. Teknik yang ketiga yang sering aku lakukan, pilih respon yang selaras, bukan yang benar. Kita sering kejebak pengen kelihatan paling benar, padahal yang kita butuh adalah yang paling selaras sama kedamaian kita. Jadi sebelum ngomong atau ngambil keputusan, tanya, kalau aku ngelakuin ini, aku jadi lebih damai? Atau nantinya malam ini pas tidur aku lagi tambah stres lagi? Atau aku cuma menang argumen tapi hatinya gak enak? Gitu ya. Kadang mengelola ego artinya berani bilang, oke, aku gak harus selalu dimengerti sekarang. Dan itu gak bikin kamu kalah,
itu malah bikin kamu pulang ke dalam diri dan bisa merangkul diri kamu sendiri. Ingat ya, kamu gak perlu jadi orang yang gak pernah marah, gak pernah sedih, gak pernah punya ego. Kamu juga perlu jadi orang yang mau nemenin dirinya sendiri saat semua itu muncul. Hari ini kalau kamu masih meledak, masih nangis tiba-tiba, masih ngerasa egonya kegedean, gak apa-apa. Itu proses. Yang penting kamu menyadarinya dan kamu mau belajar. Belajar dan belajar itu gak pernah rapi jalannya. Jadi jalanin prosesnya, terus berusaha untuk belajar bagaimana kamu mengelola emosi dan ego kamu. Coba deh hari ini satu hal kecil aja. Saat emosimu datang, jangan langsung beresin. Kamu temenin dulu. Kasih jeda 90 detik, itu aja udah hebat banget. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika video ini ngerasa lebih nemenin kamu, boleh tinggalkan komen ya. Ceritakan aja emosi apa yang paling sering mampir di kamu akhir-akhir ini. Gak usah cerita panjang, satu kata aja juga sudah cukup. Aku akan baca dan berusaha membalas komen kamu. Terima kasih sudah menemani aku hingga di akhir video. Jaga emosi kamu, sayangi diri kamu, karena kamu layak untuk bahagia. Ya, sending you so much love and light. See ya.